Pemirsa, aksi saling lapor di kasus Vina membuat pengungkapan kasus ini makin jauh dari babak akhir. Saksi kunci kasus Vina, Aep Rudiansyah, melaporkan Dede Riswanto yang dulu sepaham dengan dirinya. Sementara ayah almarhum Eki Rudiana melaporkan Dedi Mulyadi, Dede Riswanto dan juga Liga Akbar yang dianggap telah menyebarkan berita bohong lewat tayangan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Jika penelusuran Dedi Mulyadi serta keterangan Dede dan Liga Akbar dianggap sebuah kebohongan, lalu mengapa Aep dan Rudiana tidak tampil dan memberikan keterangan yang sebenarnya? Perbincangan membahas adu lapor ini akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom, yaitu ada Wakapolri 2013-2014 Pak Ugro Seno, kemudian juga sudah ada Kuasa Hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, dan juga Kuasa Hukum Rudiana, Ibu Elsa Syarif. Selamat malam Bapak-Bapak, Bu Elsa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Elsa. Sebelum kita mulai perbincangan, Bapak-Bapak dan Bu Elsa, mari kita simak tayangan berikut ini. Lihat satu motor aja. Tapi sama Aep Rudiansyah. Dia ini adalah saksi kunci yang menyebabkan 8 orang dihukum penjara dalam kasus Vina dan Eki. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XDC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Tahunya kan dari ini Pak, dari Belakangan, saksi lain yakni Dede Riswanto menyatakan kesaksian di tahun 2016 telah diarahkan kepada Dedi Mulyadi, seorang tokoh masyarakat Jawa Barat yang turun tangan menemui para pihak terkait kasus Vina dan Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudiana dituding mengarahkan kesaksian Aep dan Dede. Episode adu lapor pun terjadi. Aep Rudiansyah melaporkan Dedi Mulyadi dan Dede Riswanto. Demikian pula Rudiana. Ayah almarhum Eki ini melaporkan 3 nama, yakni Dede, Dedi Mulyadi, dan Liga Akbar Cahyana. Terkait dengan kesaksian Aep dan Dede, hari ini 13 Agustus 2024, Saka diperiksa polisi di Jakarta. Sementara laporan-laporan polisi yang tidak terkait perkara pokok ini mencuat, publik bertanya-tanya. Apakah kepolisian di pelopori Mabes Polri akan segera mengungkap misteri kematian Vina dan Eki yang kini diragukan disebut kasus pembunuhan? Tim jurnalis NTV melaporkan. Baik, sebelum kita membahas aksi saling lapor antar pihak ini, kita akan tanyakan dulu ke Bang Farhad yang hari ini mendampingi Saka Tatal ya, menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Bang Farhad, apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Saka Tatal siang tadi, Bang? Ini kami dapat informasi laporan itu Pak Ruli dari Bandung Pradi yang membuat laporan. Dengan terlapor itu adalah Aep dan Dede. Jadi kami menegaskan bahwa peran dari mereka itu memang Saka Tatal tidak mengenal orang-orang ini. Gitu. Jadi mereka ini bukan saksi kunci, tapi saksi yang mengunci pintu-pintu kebohongan sehingga isinya semua adalah suatu karangan-karangan yang kemudian akhirnya diakui oleh Dede bahwa itu adalah rekayasa dan arahan daripada Rudiana. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan si Aep ini nonton gitu. Hei Aep, kamu mau ngomong, mau bohong-bohong bagaimanapun, insya Allah dalam waktu dekat ini polisi akan menemukan kecurangan-kecurangan yang kebohongan-kebohongan yang kamu lakukan selama ini gitu. Sedangkan kerjasamamu dengan
Dede saja sudah dibongkar dan diungkap oleh Dede. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi didampingi kurang lebih 7 pengacara yang hadir, kami bergantian untuk mendampingi Sakat Natal. Intinya polisi menanyakan keterkaitan, termasuk PK pun ditanyakan. Kemudian alibi-alibi serta saksi-saksi yang dan bukti-bukti, termasuk rekaman percakapan antara Widi dan Vina juga kita serahkan ke penyidik, agar penyidik dapat mendalami bukti-bukti yang dulu pernah ada tapi dikesampingkan oleh jaksa, polisi maupun hakim. Demikian. Oke, terima kasih Bang Farhad. Bu Elsa, ini chat percakapan antara Vina dan juga sahabatnya ini kan sudah memang tersebar begitu ya. Ada ketidaksesuaian keterangan waktu di sana. Komentar Anda, Bu Elsa? Itu bukan novum ya, dan itu sudah ada dalam berkas. Jadi saya juga mempelajari hal itu dan saya melihat dari jam 20 sampai jam 20 itu percakapan tentang masalah makanan untuk oleh-oleh dan semuanya. Setelah itu 20 itu hilang. Jadi bukan percakapan ya, tapi SMS. Nah, kemudian hilang setelah jam 22.13 itu dari handphone seolah-olah dari handphonenya Vina ada satu SMS yang sangat aneh. Siapa ini? Siapa nih? Gitu kan? Padahal sebelumnya mereka ada SMS. Itu pada saat itu almarhum Vina sudah kritis, Eki sudah meninggal, dan kemudian ada keluar telepon yang tidak diangkat cuma sebentar 4 kali, dan kemudian 22.14 sekian di SMS seolah-olah mau menjemput. Sudah itu tidak ada lagi, itu SMS. Jadi kenapa diabaikan? Menurut pendapat saya itu karena tidak ada persesuaian dengan segala hal ya, sehingga diduga bahwa itulah si pelaku itulah yang menggunakan HP-nya Vina untuk meng-SMS itu ya. Jadi itu, tapi semuanya nanti kan akan terbuka semua ya masalah-masalah itu, dan itu bukan hal baru. Kita masih berpegang kepada putusan yang inkrah. Tidak ada lagi selain yang inkrah, kecuali nanti putusan PK itu kondisi yang lain, ya kita hormati semua putusan itu. Nah, pembunuh ini maksudnya si pelaku ini dia membuat satu rekayasa seolah-olah kecelakaan. Kalau dia meletakkan korban itu di tempatnya, di lokasinya, itu langsung cepat tertangkap, cepat terbuka, cepat disidik oleh polisi bahwa itu adalah pembunuhan. Tapi dia dibawa ke flyover yang kemudian seolah-olah kecelakaan. Dan itu memang berhasil dengan dia membuat alibi menit itu, dan kan faktanya tanggal 28 itu dikubur. Tetapi itu begitu lihat kondisinya itu tidak cocok, tidak sama ya. Sekarang kita tinggal pembuktian saja. Nanti bagaimana, apakah itu kecelakaan atau pembunuhan. Tapi sampai detik ini putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari 3 tingkat dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kita harus hormati hal itu. Kalau ada hal-hal itu kan upayanya silakan saja. Kita tunggu saja nantinya. Baik, Pak Ugro, menurut Anda kecelakaan ataupun pembunuhan, apakah Anda masih berpegang teguh kalau ini semua adalah kasus pembunuhan? Atau setelah melihat chat percakapan itu Anda berubah pikiran, Pak Ugro? Ya, dari awal saya tetap tidak berubah pikiran
bahwa ini pembunuhan. Jadi sulit mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi persoalan pokok itu yang harus dipegang, jangan dialihkan kepada sudah ada keputusan yang inkrah, sudah ada terpidana dan sebagainya, gitu aja. Jadi persoalan pokok tetap dipegang teguh, itu persoalan pokok yang harus kita pegang teguh sampai akhir nanti. Sekarang arah kita adalah ingin melihat apakah orang-orang yang terpidana tadi sudah dengan putusan seumur hidup itu apakah pelakunya atau bukan. Dan sekarang sedang mengajukan PK, dan PK itu membutuhkan novum. Nah, novum yang sangat kuat adalah memeriksa semua orang yang memberikan keterangan palsu, keterangan bohong, keterangan tidak benar. Dan siapa yang meminta, yang menyuruh membuat keterangan palsu tersebut. Jadi adik-adik semua nggak usah takut kalau memberikan keterangan, pernah memberikan keterangan bohong, nanti akan menjadi tersangka dan sebagainya, karena Anda tidak berbuat sendiri, Anda adalah disuruh. Nah, pelaku yang menyuruh ini harus bisa dibuktikan, sehingga keputusan nanti si terpidana yang menyuruh memberikan keterangan palsu apabila mendapatkan hukuman pidana menjadi novum yang bisa membebaskan dalam PK nanti ke 7 atau 6 terpidana yang masih ada dalam lapas tersebut. Pak Ugro, kalau misalnya Anda bersikukuh kalau ini adalah kasus pembunuhan, bagaimana pembunuhan ini awalnya terjadi? Padahal ini mayatnya jelas-jelas tergeletak di flyover Talun, Pak Ugro. Ya, saya selalu katakan begini. Kalau kecelakaan lalu lintas, kebiasaan bangsa Indonesia, budaya bangsa kita, itu pasti menempatkan korban pada posisi kiri kanan jalan, kemudian ditutup dengan kertas, dengan daun dan sebagainya apabila meninggal dunia. Tidak ada korban kecelakaan lalu lintas yang ditaruh di tengah jalan. Itu prinsip ya. Prinsip itu ya. Ya. Jadi polisi harus bisa membuktikan di situ. Dan kalau ada kecelakaan lalu lintas, semuanya pasti macet kiri kanan. Orang akan mengurai kecepatan, mengambil foto dan sebagainya. Nah, apakah dalam peristiwa itu ada situasi rekaman yang memperlihatkan bahwa keadaan saat itu membuat situasi macet antara ujung dengan ujung terhadap titik yang terjadi ditemukannya kedua mayat tersebut? Oke, jadi ini apakah feeling saja, biasanya memang normanya seperti itu, atau Anda memiliki petunjuk lain? Ada yang membisikkan gitu, Pak Ugro? Enggak, saya mengikuti dari awal bahwa ini murni pembunuhan karena apa? Beberapa korban ya kan yang dilakukan pertama adalah yang diambil oleh Aibtu Rudiana. Seorang putranya yang kalau dikatakan diduga kecelakaan lalu lintas, mengapa dia masih mengambil langkah-langkah di luar administrasi penyidikan, mengambil orang, mengambil barang bukti, ya, memeriksa orang, kemudian membuat laporan 4 hari setelah peristiwa itu terjadi. Kalau dia mengikhlaskan itu peristiwa kecelakaan lalu lintas, ya sudah itu saja bahwa saya melihat anak saya adalah korban kecelakaan lalu lintas. Itu yang pertama yang membawa alam pikiran saya bahwa ini adalah murni pembunuhan. Oke, dan juga di salinan putusan ada 3 TKP. Nah, kalau menurut pengalaman Anda sebagai polisi, penyidik, hingga Wakapolri gitu Pak Ugro, kira-kira dari ketiga TKP itu mana yang bisa dijadikan tempat atau TKP kuat atas peristiwa pembunuhan? Ya, kalau BAP pertama menyatakan 3 TKP dengan beberapa perjalanan cerita yang saya ikuti dan saya juga komunikasi dengan beberapa rekan pengacara, sebetulnya TKP ini hanya ada 2. TKP pertama di rumah dan TKP kedua adalah dibuang di jalan layang tersebut. Oke, Bang Farhat, kalau misalnya tadi kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Elsa, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana,
Sebelum kita ke sana terkait dengan percakapan, bagaimana Anda menanggapi apa yang baru saja disampaikan Pak Ugro? Kalau ini adalah kasus pembunuhan, Bang Farhad. Kalau saya sih masih yakin dengan kesimpulan PK kita, TKP itu hanya satu TKP. Dan itu adalah kecelakaan murni kok, gitu. Artinya TKP-nya di jalan di flyover Talun itu ya? Di tempat jatuhnya dan banyaknya darah di situ, gitu. Karena kalaupun dibuat TKP 2 itu hanya karang-karangan dan alasan untuk memenuhi lokus jurisdiksi Polresta Cirebon, sehingga Rudiana yang melakukan penangkapan tanpa ada surat perintah penyelidikan menangkap orang nih, ini kan LP-nya 2 gitu. Dan yang jadi catatan kami adalah jangan seolah-olah kami mau mengarahkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan menjadi kecelakaan, tidak. Dari awal olah TKP-nya itu adalah kecelakaan tunggal. Cuman Rudiana yang merasa anaknya dibunuh gitu. Akhirnya ditangkaplah yang korban-korban mengaku disiksa, yang mengaku diintimidasi dan kekerasan. Nah, kemudian mereka sudah mencabut BAP itu, tapi hakim dan jaksa juga menerima semua dengan mentah-mentah. Termasuk hadirnya saksi-saksi yang disumpah tapi tidak hadir, tidak datang, yang belakangan ini dicabut semuanya gitu. Kan sudah kelihatan kejanggalan di sini sebenarnya. Nah, jadi saya yakin nggak ada waktu mereka membuang di situ, karena ada saksi baru Ismail yang menyaksikan bahwa ada kecelakaan, zigzag, kemudian standing, kemudian jatuh, sehingga masih logis gitu, masih logis. Dan kalau memang pihak kepolisian mau mencari membuka kembali rekam jejak handphone, yang masih ada, masih bisa, masih memungkinkan 8 tahun dibuka kembali, masih bisa dibuka itu percakapannya. Hanya sayang saja kenapa hakim-hakim di Pengadilan Negeri Cirebon waktu itu mengenyampingkan itu. Hanya berpikir barang bukti yang katanya samurai yang tidak ada itu adalah kekejaman geng motor, jadi apapun geng motor. Padahal tidak ada satupun kesimpulan yang mengatakan pelaku-pelaku itu adalah anggota geng motor, baik Moonraker maupun ekstasi. Tapi Bang Farhad, Nah, sepertinya... Ya. Rekayasa inilah yang tercipta, sehingga otak mulai dari penyidik, jaksa, sampai hakim itu sama. Ya, sama sesuai dengan pola pikir berkas resume yang diajukan oleh pihak kepolisian, hasilnya begitu, tidak ada perubahan. Bagaimana Anda mengomentari apa yang baru saja disampaikan oleh Bu Elsa terkait dengan chat percakapan? Kalau itu dibuat seakan-akan kalau Vina itu masih hidup, jadi sebenarnya itu hanya alibi saja yang disambung-sambungkan. Alibi itu harusnya itu yang digali oleh kepolisian, karena polisi, jaksa memasukkan pasal 340 pembunuhan berencana. Dari awal peristiwa Andi mengirim SMS ke Sudirman pada tanggal 17 Juni 2016 itu, harusnya di situ kalau mencari pembunuhan berencana, bukan pengakuan-pengakuan tersangka yang saling mengaku-mengaku, mengejar, dan tidak ada saksi, satu orang pun saksi yang melihat, mengalami, menyaksikan atau mendengarkan itu, termasuk Ai pun menyatakan tidak melihat adanya pembunuhan, hanya mengatakan ada kejar-kejaran, lempar batu segala macam, dan dia takut. Dan itu pun udah dicabut oleh Teguh, Liga Akbar udah mencabut, Dede udah mencabut, apalagi yang kita mau. Nah, makanya catatannya buat teman-teman pengacara itu kita memang ada 3 landasan yang utama tentang aspek satu. Pertama tentang legal justice. Kalau legal justice oke, bahwa kita ini ada putusan inkrah, tapi ada social justice, bagaimana lihat masyarakat sangat menunggu keadilan di sini. Yang paling utama itu landasan moral justice gitu, landasan filosofi yang harus dimiliki oleh lawyer, jangan hanya semata-mata karena ditunjuk oleh Rudiana seolah-olah begini-begini. Tidak, ini untuk mencari mengungkap kebenaran, pembuktian yang hakiki tentang siapa pelakunya. Karena 7 orang loh terpidana mati, terpidana seumur hidup, tanpa bisa memilah peran dan kesalahan masing-masingnya gitu, sama rata gitu. Makanya Anda ada mengatakan, satu kejanggalan, makanya kita Anda mengatakan hidup ke-7 terpidana ini akan seumur hidup begitu di penjara ya, karena kesalahan yang mereka tidak lakukan, atau atas kesaksian Aep dan juga Dede. Dan pada akhirnya kita tahu Dede telah mencabut keterangannya dan menyatakan kalau itu bukanlah yang sesungguhnya. Bu Elsa, terkait dengan hal ini, kalau misalnya kita tahu Aep dan Dede dulu adalah sahabat, dan kemudian pada
pada akhirnya Dede mencabut keterangannya jika Lain halnya- dan juga lain halnya disebutkan gini, Mbak. ia Lain- diarahkan begitu oleh kenapa Bang Farhad? Lain halnya kalau misalnya pihak kepolisian maupun kejaksaan memiliki pembuktian yang scientific crime investigation. Misalnya mereka memiliki bukti itu, baru Dede mencabut. Ini mereka memang tidak punya, hanya berdasarkan pengakuan tersangka aja. Nah, jadi makanya kita harus peka dong. Oh iya benar juga ya, kita kasih kesempatan. Bukan saling melawan, saling Oke, mengejek. Bu Elsa silakan ditanggapi. Ya, kan sudah ada haknya terpidana untuk PK. Jadi silakan dibuktikan. Tetapi masalah soal Dede, dia mencabut itu setelah ketemu dengan Dedi Mulyadi. Sebelumnya pada bulan Mei 2024 pada kasusnya Peggy Setiawan, itu mereka berdua sudah pernah di BAP lagi. Di BAP di Polres Karawang. Di mana keterangannya baik Dede maupun Aep tetap sama seperti keterangannya di 2016. Jadi masih ada BAP itu. Jadi dia tetap sama, tidak pernah berubah. Dia mencabutnya setelah ada ketemu dengan Dedi Mulyadi. Terserahlah sekarang dia mencabut. Tetapi tentunya kalau memang dia merasa memberi keterangan palsu, dia tinggal melapor saja ke polisi, kan ada jalurnya kepada kepolisian dan kemudian diproses, bukan bicara di dalam podcastnya Dedi Mulyadi. Jadi Pak Ugro, Itu Anda bukan jalur merasa yang sebenarnya, bukan jalur yang sebenarnya. Oke. Karena kita kan ini kan masalah hukum. Untuk proses-proses adanya tindak pidana, silakan ke Polda Jabar atau ke Polres untuk melaporkan hal ini. Karena memang itu jalurnya, bukan bicara di podcast. Di podcast kan berani-beranian aja, saya berani dihukum, saya berani dalam tahanan. Tapi coba itu diproses, biar nanti kan akan disidik oleh penyidik, Oke. oleh polisi. Dan polisi, saya tahu Polda Jabar pun membuka seluas-luasnya jika Oke. ada informasi dari masyarakat, silakan lapor. Kenapa lapornya ke Iya. tempat lain yang bukan porsinya? Baik, kita akan tanyakan ke Pak Ugro apakah langkah yang ditempuh oleh Dedi sharing gitu bersama di platform YouTube-nya Dedi Mulyadi itu adalah hal yang tepat atau tidak. Kita akan minta Pak Ugro untuk menjawabnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime di sesi dialog. Ini akan kita lanjutkan bersama dengan Komjen Pol Ugro Seno Purnawirawan, Wakapolri 2013-2014, dan juga ada kuasa hukum Ibtu Rudiana, Ibu Elsa Syarif. Sebelumnya ada kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, yang karena satu dan lain hal harus meninggalkan forum ini. Bu Elsa, jadi menurut Anda adalah adanya satu wadah gitu, platform yang bisa ditempuh ya, yaitu melaporkan ke polisi gitu jika dianggap telah memberikan keterangan palsu. Nah, sehingga klien Anda pun Ibtu Rudiana meradang gitu melihat atau mendengar gitu kalau Dede curhat gitu ya dengan Dedi Mulyadi, dan untuk itu ia pun melaporkan Dedi Mulyadi gitu dengan berbagai alasan, antara lain adalah keterangan palsu gitu. Nah, Pak Ugro, apakah menurut Anda dari Ibtu Rudiana ini melaporkan Dedi Mulyadi ini adalah hal yang tepat? Ya sebetulnya Ibtu Rudiana atau sekarang Ibtu Rudiana, cobalah berbuat yang jujur, apa sebenarnya yang terjadi. Pertanyaan saya satu saja, HP komunikasi Eki ini ada di mana sekarang? Kenapa tidak diserahkan sebagai barang bukti? Persoalan kita, para terpidana ini anak orang-orang tidak mampu, mereka berhadapan hukum dengan takut, pasrah, ya kan? Kemudian ada film bisa berkembang seperti ini. Nah, sekarang mereka setelah didampingi dengan beberapa penasihat hukum dan beberapa pengamat, praktisi,
Nah, mereka harus mengajukan PK. PK membutuhkan novum. Novum yang kuat adalah keterangan-keterangan palsu, keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh mereka-mereka pada saat persidangan, atau yang menyuruh mereka memberikan keterangan palsu, ini harus segera diproses oleh polisi. Nah, kalau segera diproses oleh polisi dalam waktu singkat, saya rasa ini hasilnya nanti dalam sidang akan terbukti dan itu dapat dijadikan novum. Jadi harapan saya mudah-mudahan para terpidana yang sekarang ada dibiarkan saja berada di lapas, mereka sudah hidup bebas, bisa bertemu Oke. dengan siapapun, Pak Ugro. sehingga Mhm. ada tantangan-tantangan yang menghambat mereka untuk takut untuk berbicara sebenarnya. Menurut Anda kenapa percakapan atau percakapan yang ada di handphone Eki ini tidak diekstraksi atau tidak dibuka ke publik seperti yang dilakukan terhadap device atau handphone Vina? Ya, seharusnya penyidik-penyidik saat itu kan selalu saya katakan atasan penyidik ini kan banyak. Saya heran seorang Aibtu Rudiana kok bisa menguasai menutup Polres, seolah tidak ada atasan lain. Ini kan luar biasa bagi saya ya. Kan ada Panit, ada Kanit, ada Kasat, Wakasat, ada Kabak, ada Wakapolres, ada Kapolres dan sebagainya. Ada Dandim, ada Kajari, ada ketua pengadilan, ada macam-macam, ada wali kota di situ. Cirebon ini kecil, kenapa tidak semua bicara tentang 2 nyawa yang hilang ini? Itu aja. Jadi menurut Anda? Ya memang saya lebih cenderung itu Rudiana yang sekarang ini ya, tolong bicara jujur, terbuka padanya biar persoalannya segera terbuka. Jadi jadi menurut Anda siapa yang merekayasa? Ya pertama kali yang mengajak Liga Akbar ke kantor polisi untuk menunjukkan helm, jaket sama motor itu milik Eki. Kan Eki putranya Pak itu Rudiana atau waktu itu Rudiana. Kan dia bisa menjelaskan sendiri kenapa harus mengajak Liga Akbar. Kenapa harus menunjukkan bahwa Liga Akbar ikut rombongan 8 orang yang dilempari batu dan sebagainya. Ya kan? Itu hal-hal yang kira-kira bagi saya sangat menjadi pertanyaan, kenapa dilakukan kebohongan-kebohongan seperti itu. Oke, Bu Elsa boleh ditanggapi kalau apa yang baru saja disampaikan Pak Ugro, kalaupun seakan-akan Liga Akbar ini dihadirkan adalah untuk melihat saksi, padahal sebenarnya Ibtu Rudiana bisa mengenali sendiri kalau itu adalah benda-benda milik putranya. Apakah itu kesengajaan gitu? Masalah itu saya kurang begitu tahu ya. Yang jelas Liga Akbar itu hadir di persidangan di bawah sumpah tentang hal yang dimana dia juga diberitahu oleh temannya dan juga melihat SMS yang mana dia bilang mampus Eki itu keterangan, sedangkan yang disebut temannya itu yang kita lihat di keterangan di bawah sumpah itu kan adalah temannya siapa Liga Akbar yang Pak Rudiana sendiri tidak mengenal itu kan keterangannya. Dari mana nama itu ada di dalam keterangan saksi di bawah sumpah di dalam putusan. Nah sekarang kalau dia mencabut dengan alasannya bahwa disuruh oleh Rudiana, tinggal dibuktikan saja ya, seperti Pak Ugro, saya setuju ya diproses hukumnya apakah terbukti atau tidak keterangan dia bahwa memang dia di bawah tekanan atau disuruh oleh Rudiana. Bukan bicara di podcast yang mana tidak ada penyelesaiannya. Itu kan seperti pembentukan framing, pembentukan opini kepada publik bahwa ini kejadian begini. Kalau memang dia benar-benar itu bisa ada jalurnya di proses hukum, apalagi Polda Jabar sudah sangat membuka diri, siapapun silakan datang membuat laporan, sehingga siapa yang benar itu kan nanti kepolisian yang akan membuktikan itu. Jadi setelah nanti misalnya terbukti Rudiana itu bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, itu kan jadi novum, bukannya
keterangan dia di dalam podcast yang mana dijadiin novum. Jadi ya jalurnya saya sependapat dengan Pak Ugro bahwa harus ada putusan ingkrah terhadap sangkaan itu. Oke. Bicara sendiri di podcast karena podcast itu tidak maknanya hanya untuk framing, untuk pembuatan public opini saja, Oke. tapi tidak berdasarkan hukum. Oke, ini kan kasusnya sudah makin rumit, juga sudah merembet kemana-mana, melibatkan banyak pihak. Kalau Anda sebutkan tadi juga ada Deddy Mulyadi yang sebenarnya tidak ada gitu di timeline kejadian tersebut. Nah, menurut Pak Ugro tadi sudah disampaikan secara implisit kalau misalnya Ibtu Rudiana lah yang bisa membuat kasus ini lebih ada titik terangnya gitu. Nah, apakah Ibtu Rudiana akan memberikan keterangan terkait dengan apa yang ia ketahui dan juga apakah Ibtu Rudiana akan membuka isi percakapan yang ada dalam HP anaknya? Ya, sebetulnya nanti para anak-anak atau anggota yang pernah diminta oleh memberikan keterangan tidak benar oleh Ibtu Rudiana atau Aibtu Rudiana ini membuat laporan ke polisi, sehingga itu nanti perlu dibuktikan ke polisi. Jadi tidak perlu, menurut saya tidak perlu saling melapor. Ibtu Rudiana melaporkan Kang Deddy melaporkan Ibtu Rudiana, nanti dikaitkan dengan undang-undang ATI dan sebagainya. Jadi keluar dari pokok permasalahan. Saya rasa ya pokok permasalahan adalah sekarang kita ingin mengatakan benar nggak ada pemberian keterangan tidak benar atau keterangan palsu kepada anak-anak muda ini yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ya kan? Itu yang menjadi pokoknya, sehingga ini akan mencoba melihat perkara ini sebenarnya perkara apa. Karena yang kita perlu perhatian, jangan sampai orang yang tidak menjadi tersangka akhirnya menjadi tersangka, tertuduh, terdakwa, terpidana. Kan kasihan seperti itu. Oke, dan ini diduga Bu Elsa adanya settingan yang dilakukan oleh Rudiana. Bagaimana Ibtu Rudiana ini juga menjemput saksi Dede dan kemudian mengarahkan jika dalam BAP nanti memberikan keterangan melihat adanya kejar-kejaran, lempar-lemparan dan lain sebagainya. Apakah Ibtu Rudiana nanti juga akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Jika ia benar-benar tidak pernah mengarahkan semuanya atau kan nanti ada pemeriksaan dari penyidik kepolisian, tentunya dia tidak akan bisa berbohong karena kan pemeriksaan itu kan di Polda Jabar. Rudiana hanya kepangkatannya saat ini pun itu dari jalur Bintara. Kita juga akan menjelaskan ya seperti kasus seperti bahwa ada trauma tajam. Itu setelah saya lihat dalam berkas maupun dalam putusan itu ternyata dari Mandau yang punyanya Rivaldi alias Ucil itu. Nah ternyata tanggal 29 itu Ucil itu Rivaldi itu melakukan juga pengancaman dan di suatu hotel yang kemudian dia ditahan di Polsek Talun Utara Barat dan ditahan dan disita mandaunya itu. Nah, dan diproses sampai ada putusan ingkrah. Bersamaan itu pihak-pihak dari dari yang 8 yang diamankan, terus kemudian 1 ternyata tidak terlibat sehingga hanya 7. Nah, 7 orang ini pun menunjuk namanya Rivaldi, dan yang menjemput Rivaldi bukan Rudiana tetapi dari penyidik ya Kasat Serseum di Polres Cirebon Kota. Tentu nggak bisa orang dia di dalam tahanan Polsek. Rudiana for nothing ya, nggak bisa dia menjemput. Tapi berita yang tersebar bahwa Rudiana yang menjemput, saya tanya kepada yang menjemput, bukan Rudiana yang menjemput adalah penyidik karena itu sedang dalam tahanan. Hal-hal begini memang lebih karena itu beritanya di podcast melulu, memang lebih bagus diproses di penyidikan. Itu saya lebih setuju karena itu nanti akan terbuka kebenaran itu.
siapa yang benar, siapa yang berbohong. Itu yang paling afdol lah menurut pendapat saya. Tapi Bu Karena Elsa, ini masalah hukum. bukankah akan lebih terang benderang jika Ibtu Rudiana juga bisa tampil ke publik dan menjelaskan apa yang sesungguhnya ia ketahui? Ini kan di publik itu bukan pengadilan, Mbak. Kalau namanya pengadilan, ya pengadilan terbuka untuk umum. Masa dia kayak orang gila mengatakan saya begini, dan dia kan masih seorang anggota polisi aktif, walaupun pangkatnya sangat rendah. Ya, itu kan akan diproses di Polda, dan dia akan memberikan keterangan, dan itu kalau dia memberikan keterangan, saksi memberi keterangan, siapapun memberi keterangan, itu sih tulisan sebelah kirinya kan ditulis pro justisia. Jadi nggak bisa umbar-umbar cerita di depan publik. Apalagi dia bukan orang biasa swasta seperti kita lawyer gitu. Itu pun lawyer karena kita mendapat mandat dari klien untuk bisa bicara. Kalau tidak mendapat mandat dari klien, kita nggak bisa bicara seperti ini. Kita harus ada mandat juga. Begitu juga terhadap Rudiana, klien saya. Tapi ada Jadi, banyak sekali saya informasi ataupun berita yang bahkan Ibtu Rudiana sendiri menyatakan kalau itu adalah kabar bohong atau hoax terkait dengan dirinya. Apakah tidak ingin tampil ke publik dan membersihkan namanya dengan menjelaskan apa yang Bukan sesungguhnya? begitu caranya, Mbak. Namanya masalah hukum, tidak bisa mengatakan saya tidak benar. Walaupun berkali-kali tidak benar, tapi kan yang paling bisa membuktikan dengan proses hukum. Karena ini adalah masalah hukum. Kalau dia bersalah ya bersalah. Kalau dia tidak bersalah kan direhabilitasi namanya. Hanya bisa melalui pengadilan, bukan bicara di depan umum atau medsos, ataupun itu bukan jalurnya. Bukan Oke. jalur masalah hukum. Jadi jangan selalu mengatakan kenapa tidak ngomong di depan umum. Tidak, semua kalau ada proses hukum, Iya. semuanya harus pakai jalur hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai inkrah. Oke, karena kita bicara dengan pengacara, makanya semuanya harus mengikuti jalur sesuai Bukan dengan bicara ketentuan atau dengan ketetapan. pengacara, Mbak. Kita bicara Baik. hukum. Ada aturannya, ada KUHP-nya, ada KUHP-nya. Jadi bukan karena pengacara semua orang hukum akan begitu. Baik. Kalau yang mengerti hukum. Baik, Pak Ugro, sepertinya akan sulit sekali untuk mendapatkan keterangan langsung dari Ibtu Rudiana karena seperti yang disampaikan oleh Bu Elsa, sudah ada jalurnya yang bisa ditempuh. Nah, kira-kira siapa lagi yang bisa membuat kasus ini lebih terang? Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog NTV Prime. Masih bersama saya, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Ibu Elsa Syarif, dan juga mantan Wakapolri 2013-2014, Pak Ugro Sedo. Pak Ugro Sedo, tampaknya bisa kita melanjutkan dialog, Pak? Oh, bisa. Oke, tadi Bu Elsa sudah menyampaikan kalau misalnya kliennya itu sudah tepat ya, kalaupun ingin memberikan kesaksian itu ada platformnya ketika pengadilan ini memanggil. Nah, Pak Ugro, bahkan dari pemeriksaan Propam dan Itwasum pun juga menyatakan jika Ibtu Rudiana ini tidak melanggar kode etik. Nah, tanggapan Anda? Yang sebetulnya semuanya jangan terburu-buru. Kan? Kalau tanggal 27 kejadian, tanggal 31 dia sudah berusaha nangkap orang, kemudian baru membuat laporan polisi, itu sudah pelanggaran etika profesi berat. Kemudian kalau dia nanti akan memberikan keterangan di media sosial, yaitu hak seseorang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, kan itu tidak dilarang di Undang-Undang Dasar 45. Tapi seperti Bu Elsa Syarif tadi katakan ya, sebaiknya di depan hukum supaya nanti ada pertanggungjawab hukumnya di situ. Kalau podcast kan hanya ya sekedar informasi, semua orang bisa memberikan keterangan apapun di situ. Ya kemudian ada yang namanya Sudirman juga, saya dengar katanya ada macam gangguan mental itu ya. Itu pun mungkin harus diberikan di tempat yang khusus yang
dia dapat dibimbing. Dalam usia dia di atas 25 tahun, jangan dibiarkan dia hidup, ya karena mungkin hukuman itu seumur hidup, dia ditempatkan di tempat biasa, dia dalam perawatan khusus di rumah sakit tertentu, seperti itu. Baik, jadi terkait dengan apa yang diputuskan oleh Propam dan Itwasum, jika Rudiana tidak melanggar kode etik, menurut Anda itu kurang tepat ya Pak Ugro? Seharusnya ia diberikan sanksi gitu, pelanggaran kode etik atau bagaimana? Ya sangat buru-buru. Kalau saya dulu tadi Propam, kalau menyelidiki suatu permasalahan yang belum jelas pasti melalui Paminal. Kemudian pertanggung jawab profesi dibantu propos. Dan waktunya cukup lama karena itu juga harus didukung bukti seperti penyidikan pidana. Jadi tidak sembarangan, tidak langsung ditanya, langsung dijawab, ada jawab apa, misalnya ada tanya, ada jawab, ada tanya, ada jawab, bukan seperti itu. Kita juga harus menggunakan bukti yang kuat atau alat bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa seseorang itu melanggar kode etik profesi. Oke, bagaimana menurut Anda Bu Elsa, Ibtu Rudiana ini sebagai kapasitasnya sebagai polisi kemudian mengambil inisiatif sendiri mengamankan yang diduga adalah tersangka pelaku pembunuh dari putranya, apakah ini menurut Anda sudah tepat atau bagaimana? Saya nggak bisa menilai hal itu karena itu kan masalah internal dari kepolisian ya. Tentunya Pak Gurusono lebih mengetahui hal ini. Saya silakan saja, tapi yang saya ketahui bidang saya bahwa ya sependapat juga dengan Pak Ugro bahwa kalau melakukan suatu pembuktian terhadap adanya suatu tindak pidana, kalau Pak Ugro kan masalah disipliner atau masalah pelanggaran dari jabatan itu kan internal yang bukan bidang saya. Tetapi kalau bidang saya kan masalah hukum, dinyatakan adanya sumpah palsu di mana Dede atau Lingga itu melakukan sumpah palsu karena suruhan atau misalnya ekstrimnya tekanan dari Rudiana, silakan melapor, jangan bicara di podcast, melapor diproses langsung perbuatan Rudiana itu. Sekian itu pun juga positif bagi keduanya memang benar. Misalnya si Dede dan Lingga itu benar, ya dia kan bisa kebenarannya itu mempunyai kekuatan hukum tetap, kan bisa menjadi novum. Nah kalau misalnya dia memberi laporan itu tidak benar, diproses oleh polisi, ya Rudiana akan juga tidak terus dibulan-bulanin dengan berita-berita yang hanya dari podcast yang framing maupun merupakan public opini saja. Oke. Jadi harus ada penyelesaiannya adalah dengan proses hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, ini kasus ini bermula kan dari keterangan Aep dan Dede ya, Bu Elsa dan juga Pak Ugro, bagaimana akhirnya beberapa orang yang diduga adalah pelaku pembunuhan ini dijebloskan ke penjara. Nah, sementara satu saksi yaitu Dede ini sudah mencabut keterangannya. Bagaimana Pak Ugro menurut Anda konstruksi dari peristiwa pembunuhan ini? Apakah masih valid atau bagaimana? Ya, ini harus dibuktikan kembali oleh penyidik-penyidik yang ahli, ya kan, untuk direkonstruksi kasusnya. Jadi jangan direkonstruksi keterangan bohong, yang keterangan bohong itu bisa dilaporkan kemudian dikonfrontir dan sebagainya cepat di pengadilan. Saya rasa tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang paling penting di sini adalah merekonstruksi kasus sebenarnya apa yang terjadi dalam peristiwa terbunuhnya dua anak manusia tadi. Ini harus dibuktikan. Masalah pelaku belakangan, kalau bisa dicari-cari, kalau tidak bisa dicari ya itu data. Baru dibuatkan DPO dan sebagainya. Oke, jadi rekonstruksilah yang dibutuhkan ya agar kasus ini lebih jelas gitu. Nah, selain itu bukti saintifik apa lagi yang kira-kira perlu dihadirkan? Kalau menurut Anda tadi percakapan itu masih kurang kuat? Ya, salah satu adalah BlackBerry HP milik Eki almarhum. Sampai sekarang tidak ditemukan dan itu harus dibongkar. Ya. Kemudian rekaman-rekaman CCTV yang ada di jalan
kemudian HP-HP yang digunakan oleh para dugaan oleh para pelaku yang sudah tertangkap atau belum tertangkap. Ya, ini semuanya kan bisa dilihat dari daftar BlackBerry yang bisa ditemukan dari BlackBerry milik si Eki. Siapa saja yang mengadakan komunikasi dengan Eki di situ. Dan itu saya rasa pekerjaan yang sulit bagi seorang penyidik Polri. Oke, untuk mencocokkan fakta-fakta yang sudah ada, Bu Elsa, ini satu kunci bukti. Kunci ini adalah BlackBerry milik Eki. Nah, pada saat kejadian itu tidak disita oleh pihak kepolisian. Nah, siapa lagi yang memiliki properti dari Eki kalau bukanlah bisa kita duga adalah ayahnya sendiri, Rudiana. Apakah Ibtu Rudiana memiliki bukti ataupun ponsel milik Eki ini? Saya kurang tahu ya, Mbak. Tapi memang itu kita ingin supaya semuanya clear dan jelas ya dengan adanya. Tapi kan ibunya Eki kan dengan Pak Rudiana ini kan sudah bercerai sebelum Eki meninggal ya. Kalau nggak salah perceraiannya 2012 atau 2014. Sedangkan Eki meninggalnya kan 27 Agustus 2016. Yang waktu saya tanyakan mana ada surat kematian segala rupa dan properti itu ada di ibunya Eki. Yang sebetulnya kalau ada waktu saya ingin mendatangi ibu itu, mungkin bisa sharing dan mungkin ada properti-propertinya dari almarhum Eki yang bisa membantu terbukanya permasalahan ini. Iya. Jadi terus terang memang siapa sih yang nggak mau ini terkuak ya, dan semuanya juga yakin bahwa ini memang pembunuhan. Cuman kan kita ingin tahu supaya jangan ada simpang siur selalu ceritanya itu nggak selesai-selesai. Jadi memang harus kita mintakan dan supaya penyidik mungkin yang lebih Kapolda atau Mabes yang bisa membuka itu semua tabir-tabir yang kita belum ketahui. Oke, sebagai orang tua tentunya juga ingin jika merasa kalau ini adalah kasus pembunuhan yang menyebabkan putranya tewas, pasti ingin mencari tahu siapa dalang pembunuhan. Nah, apakah memungkinkan jika ada komunikasi antara mungkin dari Ibtu Rudiana juga dengan mantan istrinya agar bisa mendapatkan kunci atau bukti penting ini yang bisa kita hadirkan agar kasus ini bisa segera tuntas gitu, Bu Elsa? Iya memang saya sudah mulai mencoba, ternyata tidak tinggal lagi di Majalengka, dan saya memang ibu itu kelihatannya stres berat ya, karena itu anak tunggal, anak semata wayangnya meninggal, kesedihannya yang berlarut-larut, sehingga saya baru mendekati keluarganya, keluarga dari ibu itu. Saya bilang bagaimana kita sharing aja, dan mereka dia bilang pokoknya nggak ada ya bawa media segala. Enggak, saya secara pribadi ingin sharing apa kira-kira, tentunya mungkin ada cerita-cerita dari ibunya Eki yang bisa menjadi masukan kepada saya untuk membuka apa yang terjadi itu. Jadi kita juga berusaha soal ini untuk membuka semua tabir-tabir yang menjadi simpang siur masalah ini. Baik. Pak Ugro, sepertinya Bu Elsa mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti yang bisa membuat kasus ini lebih jelas lagi. Nah, kira-kira siapa yang bisa membawa atau memaksa gitu agar bukti dari handphone Eki ini bisa dihadirkan? Karena ini sangat penting gitu agar kasus ini bisa segera game over. Ya, satu, kalau tidak ditemukan nomornya pasti tahu ya, semua orang tahu. Kemudian alat komunikasi atau BlackBerry Vina ini juga perlu dibongkar ya, dibuka. Kemudian Meki, kemudian ada kalau nggak salah Widi ya kan, kemudian kawan-kawan si Eki, Liki Akbar dan sebagainya, ini perlu dibuka semua. Jadi dari percakapan semua HP ini, saya yakin lah apa yang diceritakan dari awal tadi ini sudah bisa kita lokalisir. Pada saat jam 10 malam lebih itu masih ada komunikasi antara Peggy, Mega dengan Vina.
di satu tempat yang ada musiknya cukup keras. Berarti itu berada dalam satu bangunan. Bangunan di mana saya sendiri belum tahu di mana. Nah, ini yang perlu diselidiki oleh polisi. Dan saya sarankan penyidikannya ini dilakukan oleh Barreskrim Polri. Tadi saat saya lihat banyak media di situ sedang menunggu Sakatatal selesai dilakukan pemeriksaan oleh Barreskrim. Saya sangat apresiasi kalau misalnya Polri pelaksanaan penyidikan ini dilakukan di Barreskrim Polri, bukan di Polda atau di Polres Cirebon. Oke, jadi menurut Anda selain handphone dari Eki yang perlu diekstraksi, juga percakapan-percakapan dari terpidana lainnya ya harus bisa dikonsolidasi agar kasus ini lebih jelas begitu? Ya, teman-temannya Vina, teman-temannya Eki itu juga perlu dibuka. Kemudian juga HP-nya itu Rudiana juga perlu dibuka karena jaringan komunikasinya itu Rudiana juga banyak. Baik, Bu Elsa, bagaimana jika diminta HP Ibtu Rudiana ini juga dibuka agar kasus ini lebih jelas? Ya nggak ada masalah itu sih. Yang penting bisa terbuka dan tentu dari kelihatannya dari Barreskrim ya, karena kan itu masalah IT ya, dari pihak kita pengacara ya nggak bisa melakukan itu. Jadi saya setuju untuk supaya jelas dan tidak terjadi simpang siur pemberitaan. Setuju Pak Ugro? Baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan juga Bapak Ugroseno, Wakapolri 2013-2014 atas keterangannya. Terima kasih dan selamat sore. Baik pemirsa, NTV Prime akan kita lanjutkan dengan dialog yang akan dipandu oleh rekan saya Tasya Hakim. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.